Di sini ada indikator ekonomi, ada GDP atau Gross Domestic Product. Itu dia berdasarkan place-nya gitu ya. Jadi segala pengeluaran ataupun pendapatan yang dilakukan di suatu negara gitu ya. Lalu GDP per kapita itu dari GDP tadi kita bagi terhadap jumlah penduduk negara tersebut. Lalu kalau GNP sifatnya de jure atau Gross National Product itu berdasarkan kewarganegaraan. Jadi misalnya siapa saja yang memiliki kewarganegaraan Indonesia itu dihitung sebagai GNP Indonesia. Gitu. Misalnya orang Indonesia yang kerja di luar, itu kan juga termasuk warga negara Indonesia. Lalu GNI, Gross National Income, pengeluaran yang dilakukan oleh untuk satu negara. Jadi dia menghitung ya, remittance dari diaspora di negara lain, lalu masyarakat yang mengeluarkan uang di negara asal dan turis yang mengeluarkan uang di negara wisata. Jadi diaspora Indonesia masuk ya kalau uangnya dibawa ke Indonesia gitu, terus masyarakat Indonesia yang beli produk-produk atau mengeluarkan uang di negara asal sama turis yang datang ke negara Indonesia dan spend money-nya ke ekonomi Indonesia. Itu masuk ke GNI. Jadi GDP ya cara menghitungnya adalah total national income ya untuk income average itu ada plus sales tax plus depresiasi plus net foreign factor income. Nah, tapi yang lebih sering dipakai itu yang expenditure approach atau pendekatan pengeluaran gitu ya. Nah, untuk ini itu pengeluaran masyarakat gitu ya. Ditambah investment dari sektor private, ditambah pengeluaran dari pemerintah, ditambah neraca dagang. Nah, neraca dagang di sini ekspor kurang impor. Jadi ini semua nih tinggal ditambahkan untuk dapat GDP. Lalu GDP per kapita. GDP per kapita ini gampang, tinggal GDP yang udah dihitung tadi dibagi sama populasi negara tersebut. Ya. Lalu GNP dan GNI. Tidak ada rumus khususnya. Yang penting untuk GNP yang bukan dari keluarga negaraan itu tidak dihitung. Lalu yang GNI yang tidak di-spend di negara tersebut itu tidak dihitung. Lalu indikator pembangunan. Ya. Ini ada Human Development Index dan Gini Index. Ya. Di Human Development Index itu dimensinya ada kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran atau ekonomi. Ya. Kesehatan ini angka harapan hidup, pendidikan itu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, pengeluaran itu gross national income tadi. Nah, bedanya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah itu apa? Nah, jadi kalau harapan lama sekolah itu yang sekarang gitu ya. Menurut data sekarang. Jadi dengan fasilitas yang ada sekarang, orang-orang yang masih bisa sekolah itu bisa sekolah sampai berapa lama tahunnya. Lalu kalau rata-rata lama sekolah itu berdasarkan orang-orang yang terdahulu juga. Jadi lewat data-data lama, jadi berdasarkan data historis, orang-orang atau penduduk di suatu negara itu rata-rata lama sekolahnya itu berapa. Lalu di sini ada life expectancy index gitu ya. Yang hitungnya ya si angka harapan hidup hitungnya adalah max ya dikurang min dibagi max kurang enggak sorry angka harapan hidup suatu negara dikurang min dunia dibagi max dunia kurang min dunia. Ya, ini juga mirip sama si harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Lalu pengeluaran ya untuk pengeluaran itu rumusnya pakai lon Gini suatu negara dikurang lon 100 per lon 100 itu yang paling dikit ya minimal di dunia dan per lon tertinggi dunia kurang lon terendah dunia. Terus ya semua angkanya tinggal dikalikan dan di akar 3 gitu ya. Ya misalnya ini ya. Ini berarti rumusnya kayak gini. Ini kan India 65,4 berarti 65,4 min 20 gitu ya. Per 4,4 sorry 8 83,4
dikurang 20. Jangan lupa ini ntar. Ya. Dikali ya si mean years of schooling. Ini 4,4. Oke. Oke, 10,3 untuk expected of schooling-nya. 18 kurang 0. Nah, ditambah ya sama loan ya pokoknya di suatu negara dikurang minimum per max kurang minimum gitu. Ini kali ya. Nah, tinggal gini. Jangan lupa di akar 3 setelah dikali semuanya. Nah, jadi nih, nanti kalau dihitung dapat angka ACI dari India gitu pada tahun 2010. Oke, untuk menghitung koefisien gini ada cara mudahnya ya. Kalau udah disajiin data kayak gini ya, ini tinggal di satu kurang gitu ya. Satu kurang 0,6755 sekian. Nah, ini dapat data koefisien gininya. Tuh, karena ini kan udah seluruh kelompok pengeluarannya sudah dibagikan jadi kelas-kelas ya, terus udah dihitung juga ya kumulatif penduduknya, kumulatif pengeluarannya, terus udah dihitung pokoknya ya. Berarti ya gitu. Jadi langsung lihat aja di pojok kanan bawahnya. Nah, kalau ini bisa juga ya caranya. Nih, kita kalau ada garis kayak gini kita bagi-bagi gitu ya. Pertama income fraction-nya kita bagi, misalnya kita mau bagi 30. 30 berarti kita ke sini. Ya berarti ke sini kan. Nah, anggap kalau kita samain aja sama ininya, anggap di sini. Ya pokoknya sampai dia mentok Lorentz curve gitu kan. Terus berapa nih? 0,3-nya lagi, berarti di 90 di 90 gitu. Di 90 itu nah, nah ini segini kan, sini kan ya. Ya, anggap ini 90. Nah, terus sisanya ini 40% income. Nah, jadi ini 30 0,3 fraksinya 0,3 income-nya, ini juga 0,3, ini 0,4. Nah, ini fraksi populasinya 0,6 ya, yang kelas ini. Anggap ini X terus Y sama Z gitu. Terus ini fraksinya 0,3 ya, sama ini 0,1. Nah, jadi tinggal dihitung aja gitu. Dihitung em, kita hitung si fraksi populasinya dulu. Fraksi populasi sama banyak kelas yang lain. Ini kan ada dua. Jadi berarti ini yang 0,3 sama tambah 2. Itu 0,6 tambah 2, 0,1 tambah 2. Nah, hasil dari itu dikali sama fraksi populasi yang lebih rich gitu. Kalau di sini kan ada 0,4 orang yang lebih rich. Kalau yang di Y kelompoknya ada 0,1 orang yang lebih kaya. Tinggal dikalikan. Habis itu setelah dikalikan dikali ya sama fraction of income dari masing-masing kelompok gitu. X sama 0,3, Y 0,3, Z sama 0,4 gitu kan. Nah, baru ya
kemudian ini semua ditambah ya, yang ini tambah akan dapat hasilnya. Ntar dapat summary-nya, jumlah dari skor, mau skor 0,61. Nah ini baru kalau di sini jadi koefisiennya berarti 1 kurang 0,61. Nah ini jadi indeks dunia gitu ya, yang tertinggi dari Kolombia sama Afrika Selatan sama Arab Saudi.